Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Randi. Saya dari Fakultas Psikologi dari Universitas Bosowa. Dengan NIM 4524091267. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang konsep dasar psikologi. Nah, pertama saya akan membahas yaitu tentang apa itu psikologi. Nah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, pikiran, dan perasaan manusia. Nah, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak, baik secara individu maupun dalam interaksi dengan orang lain atau lingkungan. Nah, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa atau roh, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, berikut ini adalah beberapa konsep dasar dalam psikologi dengan penjelasan sederhana. Yang pertama ialah perilaku. Nah, perilaku adalah segala tindakan atau reaksi yang dapat diamati pada seseorang. Ini bisa berupa hal-hal yang tampak secara fisik, seperti berbicara, berjalan, atau bahkan ekspresi wajah. Nah, perilaku dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti perasaan dan pikiran, maupun eksternal, yaitu seperti lingkungan dan interaksi sosial. Nah, yang kedua ialah proses mental. Nah, proses mental ini mengacu pada apa yang terjadi di dalam pikiran seseorang. Nah, ini mencakup berpikir, merasakan, mengingat, dan memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, proses mental tidak dapat dilihat langsung, tetapi dapat dipahami melalui perilaku yang tampak atau melalui eksperimen psikologis. Yang ketiga ialah emosi. Emosi adalah perasaan yang kuat yang bisa memengaruhi cara seseorang bertindak. Nah, emosi seperti kebahagiaan, kemarahan, ketakutan, atau kesedihan adalah respon terhadap pengalaman atau peristiwa tertentu. Emosi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan hubungan sosial. Nah, berikut ialah kepribadian. Nah, kepribadian merujuk pada ciri-ciri unik yang dimiliki seseorang, seperti cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Nah, setiap individu memiliki pola kepribadian yang membedakannya dari orang lain, yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Nah, yang kelima ialah persepsi. Nah, persepsi adalah cara kita menginterpretasikan dan memberi makna terhadap informasi yang diterima melalui indera kita. Nah, misalnya ada dua orang bisa melihat situasi yang sama, tetapi mereka bisa merasakannya dengan cara berbeda karena persepsi mereka berbeda. Nah, yang keenam ialah motivasi. Nah, motivasi adalah dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, baik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan tidur, maupun untuk tujuan yang lebih tinggi, seperti mencapai cita-cita. Nah, motivasi bisa berasal dari dalam diri atau intrinsik, atau dari faktor luar atau ekstrinsik. Nah, yang ketujuh ialah belajar. Nah, belajar adalah proses perubahan perilaku atau pemahaman seseorang akibat pengalaman. Nah, ini mencakup penguasaan keterampilan, pengetahuan baru, atau perubahan dalam cara berpikir. Belajar bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti pengulangan, observasi, atau interaksi sosial. Nah, yang kedelapan, stres dan kesehatan mental. Nah, stres adalah reaksi tubuh terhadap tantangan atau tekanan. Meskipun stres bisa membantu kita tetap fokus,
atau bekerja lebih keras, tetapi stres yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik. Nah, psikologi juga berfokus pada cara-cara untuk mengatasi stres dan menjaga kesehatan mental.